Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 IP 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang APBN dan APBD. Anggotanya ada Ambi Hijabah sebagai penyusun APBN dan APBD, Aprilia Nur Imani sebagai presenter 1, lalu ada Gisel Sabira Buntoro sebagai presenter 2, dan terakhir ada Putri Ayu Hunaifa sebagai editor. Penjelasan tentang APBN akan dijelaskan oleh Gisel. Pengertian APBN. Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RABN. Tujuan penyusunan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RABN tersebut kemudian disahkan DPR menjadi APBN. Selain itu, tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas keanekaragaman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Fungsi APBN. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut bila pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. 3. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 6. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Struktur APBN. 1. Belanja negara. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. 2. Pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan membiayaan non perbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pendapatan negara dapat melalui penerimaan
perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak (PNBD). PNBD berasal dari penerimaan SDA dan gas bumi (SDA migas). Penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA non-migas). Pendapatan bagian laba BUMN. Penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam 2 tahap. Pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Yang kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pengumutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas. 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penanjaman prioritas pembangunan. 4. Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Siklus penyusunan APBN. APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (Gadget Circle). Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Contohnya ada di gambar ini. Mekanisme penyusunan APBN. 1. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 2. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 3. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. 4. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. 5. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang terakhir, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus dan sebelumnya. 77. Selanjutnya, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Yang ke-8, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Ke-9, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 10. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Ke-11. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Yang ke-8, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Ke-9, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 10. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Ke-11. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
naskah APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya dengan materi APBD yang dibacakan oleh Aprilia.